yaitu selamat Anda lulus seleksi administrasi. Nah, langkah berikutnya setelah kita lulus seleksi administrasi, ini apa? Kabar gembira bagi teman-teman guru dan juga kepala sekolah yang belum mendapatkan sertifikat pendidik, dibuka pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Ya, mana di sini untuk kesempatan ini pendaftaran PPG itu dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B. Nah, dari kedua sasaran ini tentunya nanti akan ada perbedaan yang sangat signifikan, mulai dari kriterianya dan juga langkah selanjutnya yang harus dilakukan pada akun SIM PKB kita. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa langkah selanjutnya setelah nanti kita menerima undangan PPG dalam jabatan untuk ikut seleksi administrasi yang ada di SIM PKB, maupun juga kita bisa lihat pada ppg.kemdikbud.go.id. Tentunya untuk langkah selanjutnya setelah dapat undangan di SIM PKB ini, nanti antara peserta sasaran kategori A dan juga peserta sasaran kategori B nanti perlakuannya akan berbeda. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita menanyakan terkait tentang langkah selanjutnya apa dari per kategori ini, maka kita buka kembali surat edaran tertanggal 27 Mei 2023 terkait tentang pendaftaran seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini kita zoom out, yaitu terkait tentang calon peserta yang dibagi ke dalam dua kategori sasaran, yaitu A dan juga B. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat secara lebih detail, yaitu untuk calon peserta seleksi administrasi ini adalah yang pertama dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sasaran kategori A, yaitu guru-guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 kemarin, yang mana jumlahnya ini adalah dihitung 352.668 orang. Jadi teman-teman yang sudah ikut seleksi administrasi di tahun 2022 namun belum lulus seleksi akademik, ini masuk dalam kategori yaitu sasaran A ya. Yang kedua yaitu sasaran kategori B, yaitu guru-guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak ada 564.387. Jadi di sini nanti misalkan teman-teman P3K baru atau mungkin guru baru gitu kan, nanti masuk ke dalam kategori yang B ini. Nah, selanjutnya ini nanti kalau misalkan kita sudah mendapatkan undangan dari SIM PKB, maka langkah berikutnya apa? Nah, di sini kita buka di lampiran yang kedua ya, yang mana di sini kita bisa cek, yaitu untuk mulai dari guru sasaran kategori A dulu. Nah, untuk teman-teman guru sasaran kategori A, yaitu teman-teman yang sebelumnya ini sudah lulus seleksi administrasi tahun 2022, maka berikutnya nanti di sini tidak perlu mengikuti seleksi administrasi di tahun 2023. Karena kita sudah lulus seleksi administrasi 2022, maka teman-teman kategori A ini nggak perlu ikut seleksi administrasi tahun 2023. Dan tentunya nanti undangan bentuk di SIM PKB-nya nanti juga akan berbeda, teman. Nah, di sini nanti untuk guru sasaran kategori A ini perlu apa? Yaitu melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur. Nah, teman-teman silahkan cek di surat edaran ini. Nanti kalau misalkan dari bidang studi yang awalnya dipilih, kemudian sekarang ada perubahan nomenklatur, maka nanti silahkan dilakukan penyesuaian. Nanti akan saya berikan tutorialnya ketika sudah dibuka ya. Kemudian di sini terjadi perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan 2023. Nanti teman-teman untuk yang sasaran kategori A ini melakukan tindakan ini adalah dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Juni tahun 2023. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bertanya, maka apa sih sampai sekarang kok belum ada apa-apa di SIM PKB saya? Nah, memang kita belum masuk dalam jadwalnya kan. Untuk jadwalnya nanti tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Ini adalah untuk teman-teman yang sasaran kategori A. Ini langkah berikutnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk yang teman-teman sasaran kategori B. Nah, teman-teman sasaran kategori B ini adalah kita perjelas, yaitu di sini bagi guru-guru yang sasaran kategori B. Nah, sasaran kategori B yaitu teman-teman yang belum ikut seleksi administrasi atau belum pernah mendaftar PPG dalam jabatan atau belum lulus seleksi administrasi meskipun dulu sudah melakukan pendaftaran.
maka di sini nanti teman-teman wajib ikut seleksi administrasi ya. Nah, undangannya kapan kok belum ada? Nah, silakan pantau, nanti mulai undangan muncul itu adalah di tanggal 30 Mei tahun 2023. Nah, tanggal ini nanti akan muncul undangan. Ini adalah sebagaimana informasi jadwalnya, nanti kita akan buka pada dan juga tabelin ijazahnya nanti kita akan buka ya, atau teman-teman silakan cek pada surat edarannya. Nah, ini teman-teman menggunakan akun SIM PKB kita masing-masing. Inilah untuk perbedaan dari teman-teman yang sasaran 1, sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B. Nah, ini kita contohkan untuk jadwal yang teman-teman di sasaran kategori B ya. Nah, yang belum pernah ikut pendaftaran, jadi nanti muncul surat undangan PPG kita itu adalah nanti mulai tanggal 30 Mei. Nah, undangan ini adalah contohnya, bentuknya adalah yang seperti ini ya. Ini adalah undangannya. Jadi nanti untuk teman-teman kategori B ini adalah undangannya contohnya seperti ini, yaitu di tanggal 30 Mei 2023. Ini nanti sampai dengan tanggal 11 Juni nanti kita diberikan kesempatan untuk melengkapi profil ini ya. Jadi kalau undangannya persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jawab 2023, Anda mendapatkan kesempatan yaitu sebagai kandidat PPG dalam jabatan. Nah, ini adalah dari seluruh persyaratan mulai dari status NIK, kemudian NUPTK, kualifikasi ijazah, usia, kemudian sertifikat pendidik, TMT, dan juga jalur pendidikan formal saat minimal tradisional di mana. Ini adalah nanti kalau checklist semua warna hijau, maka di sini akan tampilan tombol lengkapi profil ini akan muncul ya. Nah, sehingga nanti kita bisa lanjutkan, yaitu kalau misalkan muncul undangan seperti ini, kita klik lengkapi profil. Berikutnya nanti kita akan diminta untuk mengupload berkas ya. Berkas persyaratannya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, atau silahkan cek pada surat edarannya ya. Nah, ini adalah untuk nanti yang diupload. Tentunya nanti ada fakta integritas juga. Untuk fakta integritas ini adalah teman-teman nanti bisa dipakai yang dari surat edaran, atau nanti akan ada template-nya ya ketika kita melengkapi berkas pendukung ini. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kita melengkapi, maka kita mengirim berkas ya, mengirim berkas. Nanti kalau misalkan berkas kita sudah disetujui seperti ini dari admin LPMP, maka tampilannya ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2023. Ini dari status biodata diri, kemudian berkas pendukung dan lain sebagainya. Ini nanti kalau disetujui seperti ini. Nah, selanjutnya tampilan ajuan data telah disetujui ini nanti, atau mungkin ajuan data Anda telah ditolak permanen atau perbaikan, nanti akan muncul yaitu pada masa-masa ini, yaitu mulai dari tanggal 12 sampai 28. Kemudian sampai tanggal ini juga terkadang ini masih dalam progres. Kemudian untuk pengumuman hasil, pengumuman finalnya ini setelah kita ajuan data telah disetujui, ini nanti kita mendapatkan tampilan baru pada SIM PKB, yaitu kurang lebihnya adalah seperti ini, yaitu selamat Anda lulus seleksi administrasi. Nah, langkah berikutnya setelah kita lulus seleksi administrasi ini apa? Nah, ini di surat ini kan juga ada ya, yaitu setelah kita lulus seleksi administrasi, maka kita nanti ikut seleksi akademik. Bagi teman-teman yang mungkin bertanya, apakah yang sasaran kategori A atau B ini nanti wajib ikut seleksi akademik atau pretest PPG? Jawabannya ini adalah wajib ya teman-teman. Jadi sesuai dengan alurnya, kalau misalkan kita sudah melakukan pendaftaran dan lulus seleksi administrasi, maka langkah berikutnya ini kita ikut seleksi akademik. Nah, seperti halnya yang ada pada tampilan ini, yaitu setelah kita lulus seleksi administrasi kan dan juga pendaftaran, maka kita ikut seleksi akademik. Kalau misalkan kita lulus, berikutnya nanti kita lakukan yaitu rangkaian kegiatan pemanggilan peserta, mulai dari konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, kemudian nanti lapor diri ke LPTK, dan kita ikut program pendidikan profesi guru ya. Dan akhirnya kita ikut UKM PPG terdiri dari UKIN dan juga UP. Setelah dapat cerdik, nanti kita dapat dikatakan sebagai guru profesional dan berhak mendapatkan pencairan tunjangan profesi. Mungkin itu untuk langkah selanjutnya. Untuk kategori A dan B, kita pantau akun SIM PKB kita bersama-sama.